Kita sudah dengar anak-anak kita membaca sirah, bagaimana Isra, bagaimana Mi'raj. Anak-anak kita tadi membaca dengan bahasa Bugis. Kalau saya sama mereka, saya tidak bisa bahasa Bugis. Mereka masih kecil sudah pintar bahasa Bugis. Karena memang orang Bugis. Masya Allah, saya sudah besar begini, cek ini baca bicara Ugi. Karena memang tadinya Ugi. Saya asli orang Bogor, Jawa Barat. Lakai kumi topinram jadi tinggal niki di Sulawesi. Mageretak apa orang Sulawesi ya? Jauh-jauh ki dari Bogor. Masya Allah dapat orang Sulawesi. Bapak Camat Kecamatan Belawa yang sempat hadir, Bapak pejabat atau yang sempat hadir pada kesempatan ini, Bapak pengurus serta jajaran pengurus komite SD 70 Wele, Ibu Kepala Sekolah baik SD maupun PAUD, guru-guru yang sempat hadir, Bapak Ibu wali murid yang sempat hadir, yang insya Allah tanpa terkecuali dirahmati diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf Ibu, Bapak yang hadir semua sehat? Sehat? Alhamdulillah. Suaminya sehat? Alhamdulillah. Anak-anak tak sehat? Alhamdulillah. Cicilannya sehat? Hah? Bagaimana cicilan? Oh, alhamdulillah. Lancar. Berarti yang jawab lancar tentara punya cicilan ya. Dan rata-rata tadi jawab lancar, berarti rata-rata punya cicilan. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Mudah-mudahan apapun, segala bentuk apapun Allah mudahkan, Allah lancarkan. Pun kalau kita mendapatkan ujian, Allah tetapkan kita menjadi orang-orang yang senantiasa sabar. Pun ketika kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur. Ibu, jujur jangan ada dusta di antara kita. Lebih banyak mengucapkan alhamdulillahnya atau madarekeknya? Hah? Lebih banyak alhamdulillahnya atau madarekeknya? Lebih banyak alhamdulillahnya atau manoko-nokonya? Masya Allah. Ketika Allah kasih kenikmatan, alhamdulillah. Bahkan doa sesudah makan, apa doanya? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal. Bangun tidur, apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kenapa? Tidur, makan itu nikmat dari Allah. Maka ketika habis melakukan semua itu, alhamdulillah, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikasih nikmat, alhamdulillah. Ditambah nikmat, alhamdulillah. Insya Allah anak kita nanti sudah besar dapat jodohnya, alhamdulillah. Masya Allah. Terpenting semua apapun kita syukuri. Insya Allah hidup kita akan lapang, hidup kita akan bahagia. Ketika bersyukur ditambah segala kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seraya kita sama-sama bersalawat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, sallu alaihi. Masya Allah tadi anak-anak kita, ya Allah lucu-lucunya. Gak tahu gerakannya, yang satu ke kanan, satu ke kiri. Masya Allah, tapi lucu. Coba kalau orang tua yang begitu. Masya Allah, tapi itu lucu. Bersalawat, mudah-mudahan anak-anak kita semua, khususnya yang ada di SD 70 Wela ini, dan juga playgroup di Tunas Harapan ini, mudah-mudahan anak-anak yang menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin. Amin ya robbal alamin. Ayo kita sama-sama bersalawat yuk, anak-anakku sekalian, ibu dan bapak. Salawat Jibril. Sallallahu ala Sallallahu alaihi
sallallahu ala. Suara ibu-ibunya sama bapak-bapaknya masih kalah sama anak-anak. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah. Bu, mendidik anak adalah, mohon maaf, ibu pendidik pertama dan utama. Madrasatul ula wal aula. Jadi dari ibu matampu usia 4 bulan, khususnya matampu anak di dalam kandungan 4 bulan, ibu sudah berperan sebagai guru, ibu sudah berperan sebagai pendidik. Maka apa? Didik anak-anak kita, berikan pelajaran yang baik dari awal. Contoh, ketika matampu usia 4 bulan sudah ditiupkan ruh, mohon maaf, pegang-pegang perut, dengarkan Al-Quran. Pegang-pegang perut, dengarkan zikir. Pegang-pegang perut, dengarkan sholawat. Kenapa? Anak udah dengar. Ini mah pegang-pegang perut, dinyanyiin kemana. Anak bingung dalam perut ini mama mau kemana. Masya Allah. Tapi apa? Ketika didengarkan Al-Quran, yuk mama baca Quran. Sebisa kita. Bisanya cuma baca surat kulkul, ya kulkul. Qul a'udzu birabbil falaq, Allahu samad lam yalid, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Baca mikir kulkul. Kalau bisa ayat kursi, baca ayat kursi. Kalau bisa ayat yang lain, baca. Sambil melihat Al-Quran, baca. Lalu berzikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallah. Masya Allah. Lalu salawat, salatullah salam ala taha, salatullah ala yasin. Masya Allah. Ini anak-anak kita, mohon maaf, bisa berselawat, bisa mengaji. Kenapa? Karena insya Allah, karena lingkungan mendukung, mereka mendengar, mereka memperhatikan, mereka melihat. Itulah mudah-mudahan anak-anak ini tidak lupakan selawatnya, tidak lupakan Al-Qurannya, tidak lupakan ibadahnya. Nanti sampai besar, sampai mereka dewasa, menjadi orang sukses. Sehingga apa? Iman di dalam hatinya adalah modal dia menjadi orang yang sukses, bukan hanya dunia tapi akhirat. Insya salawat. Salah satunya apa? Dengerin salawat. Anak sudah lahir nih, nak bobokan disolawatin salatullah salamullah. Ini mah dinyanyiin iwa peye apa? Sakitnya tuh di sini itu nyanyian ngajarin madareke sama anaknya. Sakit. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Ini apa? Salah satunya apa? Sering didengarkan kepada mereka salawat. Dengan salawat yang kita baca, insya Allah Allah angkat derajat kita 10 derajat. Dengan satu sekali salawat, Allah gugurkan kita 10 keburukan dan kehilafan di dalam diri kita. Dengan satu kali salawat, Allah akan berikan 10 pahala kepada kita, insya Allah. Ibu, bapak, dan anak-anakku sekalian, hadirin hadirat rahimakumullah. Isra dan Mi'raj kita pada kesempatan siang hari ini, acara Isra Mi'raj. Tadi saya tidak akan berbicara bagaimana Isra Mi'raj. Tadi kita sudah dengar anak-anak kita membaca sirah, bagaimana Isra, bagaimana Mi'raj. Anak-anak kita tadi membaca dengan bahasa Bugis. Kalah saya sama mereka. Saya tidak bisa bahasa Bugis. Mereka masih kecil sudah pintar bahasa Bugis.
karena memang orang Bugis. Masya Allah, saya sudah besar begini, cek ini baca bicara Ugi, karena memang tania Ugi. Saya asli orang Bogor, Jawa Barat. Lakeku mito pinrang, jadi tinggal Miki di Sulawesi. Magretak kapang orang Sulawesi ya. Jauh-jauh Ki dari Bogor, Masya Allah, dapat orang Sulawesi, tinggal Miki di Pinrang. Maka dari itu, walaupun tidak bisa saya berbicara dena macam bicara Ugi, tapi pahami apa tadi yang dibacakan syirah oleh anak-anak kita, bagaimana Isra di langit pertama ketika mohon maaf dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa bertemu dengan ruhnya para nabi, lalu dinaikkan oleh Allah Mi'raj dari langit pertama bertemu dengan Adam, langit kedua bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa, langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf, keempat bertemu dengan Nabi Idris, kelima bertemu dengan Nabi Harun, keenam bertemu Nabi Musa, ketujuh bertemu Nabi Ibrahim, dan intinya adalah menerima perintah Tapi sebelum Rasul Nabi tadi Isra Mi'raj kan, Nabi tak terlebih dahulu dibelah dadanya, didatangkan malaikat Jibril dan malaikat Mikail, lalu membawa air Zam-Zam, dibelah dadanya Rasulullah, dibedah dadanya Rasulullah, diambil hatinya, dibersihkan hatinya dengan air Zam-Zam. Loh, kenapa Rasulullah dibersihkan hatinya? Apakah hatinya Rasulullah macarepa? Cocok nih macarepa. Kotor. Apakah hatinya Rasulullah itu jelek? Apakah hatinya Rasulullah itu bahkan rusak? Tentu jawabannya la. D. No. Ora boten kalau bahasa Jawa nih. Masya Allah, tidak, karena Rasulullah adalah maksum, terjaga. Lalu apa? Kenapa? Oh, ini memberikan pelajaran untuk kita. Yang pertama, karena Rasul akan bertemu dengan Allah, yaitu zat yang maha suci. Maka apa? Ya memang harus dibersihkan lagi, walaupun beliau hatinya bersih. Yang kedua, Bapak Ibu, kalau kita ingin mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah, kemuliaan yang begitu besar di sisi Allah, walaupun tidak semulia Rasulullah, tidak setinggi derajat Rasulullah, maka harus dibersihkan dulu hati tak. Kapan hati tak macarepa, rusak, bahkan kotor oleh penyakit-penyakit hati, maka tidak akan bisa mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hati berkaitan juga dengan akhlak. Kenapa hati harus dibersihkan? Karena kapan hati angka penyakit, berbahaya. Bapak Ibu nanti di neraka tidak ada itu ditanya, kenapa Ki masuk neraka? Saya masuk neraka karena penyakit jantung degagah. Saya masuk neraka karena COVID degagah. Saya masuk neraka karena kolesterol, diabetes, asam urat degagah. Itu penyakit-penyakit fisik. Pasti urusannya karena penyakit-penyakit hati. Ada yang masuk neraka karena sombong, maboro, macingkang. Ada yang masuk neraka karena syirik, menduakan Allah. Itu semua rata-rata penyakit hati. Apa penyakit hati tadi? Menduakan Allah, syirik. Makanya apa? Anak-anak kita pertama kali ketika lahir ke dunia ini, maka kewajiban seorang ayah adalah apa? Mengumandangkan azan di telinga kanan dan mengikomahkan di telinga kiri. Apa azan isinya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna, mengokohkan, memberikan nilai-nilai tauhid kepada anak kita yang baru lahir ke dunia ini. Makanya ibu, bapak, ketika khususnya kita punya anak perempuan, ada laki-laki yang datang ke rumah ingin melamar, coba saya tanya jujur, jangan ada dusta di antara kita nih. Kalau ada anak laki-laki datang ke rumah tak ibu bapak untuk melamar putri bapak, kira-kira yang ditanya pertama kali apa? Jujur, jangan ada dusta di antara kita. Apa? Hah? Nah, agak zaman-zaman nak. Agak zaman-zaman nak. Saga mi gajian nak. Apa?
Apa apa pekerjaannya? Pasti yang bertanya gitu. Ujungnya apa? Berapa uang penaik? Nah, karena di Sulawesi ada uang penaik itu. Di Wela ada nggak uang penaik? Ada. Sulawesi. Makanya suami saya memperistri saya orang Sunda. Kenapa? Dia gagal uang penaik. Nah, Mas Sempoy. Saya murah, mohon maaf murah tapi bukan murahan. Masya Allah ya Rahman ya Karim, dia gak ada di sana uang penaik. Masya Allah, di sini harus ada uang penaik. Berapa uang penaik? Nah, Mas Soli apa? Puluhan juta, bahkan ratusan juta. Makanya saya sering bercanda sama anak saya. Saya punya anak 3, laki-laki, perempuan, laki-laki. Yang laki-laki sudah semester akhir di kuliah di Jogja. Yang kedua baru masuk kuliah di UIN Makassar. Saya bicara sama anak laki saya, nanti kalau cari orang istri jangan orang Sulawesi ya. Kenapa Bunda? Mas Soli. Tapi saya bilang sama anak perempuan saya yang kedua, Teh, nanti cari suami orang Sulawesi ya. Kenapa Bunda? Dapat uang penaik. Masya Allah kalah sih. Bercanda Ibu. Masya Allah, siapapun dari manapun sukunya, tidak lihat orang, yang penting memang Allah sudah menjodohkan. Mohon maaf, bukan itu yang pertama kali kita tanya Bapak Ibu. Yang harus kita perhatikan, yang kita tanya tentu adalah bagaimana agama. Bila perlu kita tes. Apa? Tes yang pertama yang sangat amat, mohon maaf, penting adalah apa? Bisa nggak baca Al-Fatihah? Karena kalau Al-Fatihah itu tidak bisa, bagaimana dia mau imami sholat anak kita? Karena Al-Fatihah adalah bacaan wajib di dalam sholat. Kapan dia tidak hafal? Bagaimana dia mau jadi imam? Bagaimana dia mau jadi pemimpin untuk anak kita? Yang kedua, apa? Bisa azan dan iqomah tidak? Kenapa? Kewajiban pertama seorang ayah ketika anaknya lahir apa? Mengumandangkan azan dan iqomah. Masa anaknya lahir dia panggil pengimam? Pengimam, azankan anakku pengimam. Emang anaknya pengimam? Masya Allah, kewajiban. Maka apa? Kenapa? Karena menanamkan nilai-nilai tauhid. Inilah penyakit hati yang paling besar, yaitu syirik, yaitu menduakan Allah. Karena apa? Jauh dari nilai-nilai tauhid. Maka harus kita perhatikan. Apalagi penyakit hati banyak. Mabor, rok, macing, mapediat, masiriat, masek, makut, mango. Wah, itu yang berkaitan dengan akhlak. Karena apa Bapak Ibu? Kapan anak-anak kita, betapapun dia cerdasnya, betapapun dia suksesnya, betapapun dia kayanya, tapi dia tidak punya akhlak, tidak punya tata krama, tidak punya sopan santun, maka hancur itu semua kesuksesan. Tidak ada dayanya, tidak ada gunanya. Masya Allah, dia jadi kaya ketika tidak akhlak, tidak ada akhlaknya. Oh, bisa saja tadi mabur, macingkam. Karena apa? Merasa hebat. Ketika dia sukses, Masya Allah, dia lupakan orang tuanya, menjadi anak durhaka. Makanya ada orang mengatakan, kalau orang tua kaya, anak jadi raja. Tapi anak kaya, orang tua jadi pembantu. Itu. Kenapa? Karena memang tidak ada akhlaknya. Maka penting dari peristiwa Isra dan Mi'raj, sebelum Rasul di Isra Mi'rajkan, dibersihkan hatinya, dibedah dadanya, apa? Untuk mengajarkan kepada kita betapa pentingnya, yaitu apa? Membentuk anak-anak. Yang berbicara ini masalah orang tua, yaitu apa? Nilai-nilai akhlak untuk anak kita. Makanya sekarang pendidikan yang dikedepankan adalah apa? Yaitu pendidikan berkarakter. Karena kalau anak sudah berkarakter, itu mohon maaf tertanam di dalam dirinya, maka insya Allah akan dia jaga dan akan menjadi karakter, menjadi kebiasaan. Sampai pun dia dewasa, tetap dijaga karakter yang baik itu. Maka kalau anak-anak kita beriman, aman. Jadi dokter, iman, aman. Jadi mohon maaf pengusaha, beriman, aman. Jadi pejabat, iman, aman. Masya Allah. Maka
Hikmah yang pertama, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak, baik orang tua pendidik yang ada di kalangan lingkungan sekolahan ini maupun orang tua asli, orang tua kandung di rumah, pulang ke rumah, kita diberikan kekuatan untuk bisa memberikan, mohon maaf, memberikan contoh yang baik, akhlak yang baik kepada anak-anak kita. Insya Allah. Dan yang kedua hikmahnya dari Isra Miraj ini, tentu oleh-olehnya apa Isra Miraj ibu bapak? Oleh-oleh Isra Miraj itu apa? Salat. Kalau kita mungkin jalan-jalan, mohon maaf, ke Malino, paling oleh-olehnya beli sayuran, beli buah-buahan, sayuran segar, stroberi dan sebagainya. Tapi ini Rasulullah kan jalan-jalannya, mohon maaf, refreshingnya bukan kemana. Ada 3 alam beliau lewati. Alam nasut, alam manusia. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, alam nasut. Masih dalam lingkungan planet bumi. Lalu dari Masjidil Aqsa, lewatin langit 1, langit kedua, langit ketiga, sampai langit ke-7. Selain bertemu tadi dengan ruhnya para nabi, Rasul pun, mohon maaf, diperlihatkan para malaikat di situ. Makanya dikatakan langit 1 sampai langit ke-7 alam malakut, alamnya para malaikat. Bukan sampai di situ. Nabi dalam perjalanan Isra Haram ke Aqsa, lalu langit 1 langit ke-7 ditemani oleh bodyguard, pengawal. Tapi pengawalnya bukan sembarangan pengawal. Kalau presiden mungkin pengawalnya siapa? Pas Pampres. Tapi ini Rasulullah pengawalnya siapa, bodyguardnya? Malaikat Jibril alaihissalam. Kendaraannya super jet, super kilat, wes. Yang kecepatannya Masya Allah. Apa kendaraannya? Buruk. Barak itu kilat. Tapi sampai di langit ke-7, Jibril izin sama Rasulullah. Izin Muhammad, ya saya tidak bisa menemani Anda lagi. Loh, kenapa? Karena level saya cukup sampai di sini. Kalau saya teruskan perjalanan, hancur saya. Artinya Rasulullah memiliki kemuliaan yang lebih tinggi daripada derajatnya malaikat. Jibril cuma sampai di langit ke-7. Stop. Makanya ada berjanji, mohon maaf kita sering baca, Anta syamsun, anta badrun. Sekali lagi, anta syamsun, anta nurun fauqa, anta iksiru, anta misbahus. Masya Allah. Apa artinya? Tapi alhamdulillah tahu daripada Allah ibu bapaknya bengong. Saya hanya dengar suara dari sebelah kanan dan sebelah kiri, dari depan dia gak ada. Anta syamsun, anta badrun. Engkau bagaikan matahari, kata Imam Ja'far Al-Barzanji di dalam kitab Al-Barzanji. Anta nurum fauqa nuri. Engkau maha cahaya di atas cahaya. Malaikat Jibril, malaikat tercipta dari apa? Dari cahaya. Tapi ternyata Jibril tidak bisa melampaui langit ke-7. Berarti apa? Anta nur fauqa nuri. Engkau cahaya di atas cahaya, mengalahkan para malaikat. Rasul sampai selanjutnya dari langit ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Istiwa. Disitulah beliau sampai ke alam lahud. Apa itu alam lahud? Alam ketuhanan, bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjemput perintah dari Allah. Apa perintahnya? Yaitu mesum pajang yang awalnya 50 waktu. Bayangkan kalau kita 50 waktu mesum pajang 1 hari 1 malam, waktu kita 24 jam, setiap setengah jam mesum pajang nih.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, bersumpah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Keluar dari masjid, baru nih tudang-tudang, baru mau makan, mohon maaf duduk di pangka-pangka. Kalau di sini pangka-pangka apa? Apa? Oh, pandru-pandru. Angka sanggara, ada air panas, baru juga mau ambil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, bersumpah sih. Baru mau liuk-liuk, seburani musim pajang, liuk-liuk, musim pajang sih. Kenapa? 50 waktu. Tapi apa? Inilah Masya Allah. Allah sudah setting, dipertemukan dengan Nabi Musa tadi di langit ke-6. Atas saran Nabi Musa, Muhammad, umatku saja yang besar-besar, matandre-tandre, tidak sanggup untuk sholat 50 waktu. Apalagi umatmu yang bicu-bicu, tidak sanggup, minta diskon. Naik Rasul ke atas minta diskon, dikurangi 5, 45. Masih banyak, diskon lagi 40. Sampai 9 kali Rasulullah bolak-balik. Akhirnya sampai 5. Kata Nabi Musa pun, mega mopa ke Muhammad. Minta kurang lagi. Kata Nabi, ya Allah, Mas Sirika minta diskon terus. Ini pun tinggal 5. Kalau saya minta diskon lagi, capum itu tegak. Jadi udahlah, ini kami ikhlas. Akhirnya apa? Ditetapkan sholat 5 waktu. Walaupun 5 waktu, tapi pahalanya masih tetap seperti 50 waktu. Kenapa? Inilah keistimewaan umatnya Nabi. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang datang kepada Allah dengan satu kebaikan, maka baginya 10 kali lipat Allah berikan pahalanya. Walaupun salatnya tinggal 5 waktu, tapi pahalanya masih seperti 50 waktu. Alhamdulillah. Artinya ini salat penting sekali. Makanya Rasul karena saking pentingnya memerintahkan kepada kita ibu bapak, kalau anak tak sudah umur 7 tahun, ajarkan, didik anak kita untuk sholat. Kalau sudah 10 tahun, dia namanya musuh pajang, bisa dipukul tapi tidak menyakiti untuk sholat. Pukul kakinya, sumpajang ki. Pukul, musuh pajang kina. Apalagi kalau bapaknya yang dia musuh pajang. Masya Allah. Ini ada bapak rajin, tegas, bahkan mohon maaf sangat keras ngajarin anaknya. Nak sholat, nak musuh pajang, nak pergi ke masjid. Tapi alena dek, ada kasus tuh begitu. Allahu Akbar, dia punya anak 2. Nak azan, nak pergi Miki ke masjid. Nah apa pak, musuh pajang ke maghrib mengaji Isya. Iya. Akhirnya ini anaknya pergi nih kakak adik ke masjid. Dia yang nyuruh ke masjid, bapaknya mana mainan burung. Mamanya di depan televisi nonton sinetron. Selesai ki musuh pajang anaknya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Sudah mina? Sudah. Masih mainan burung nih bapaknya. Sudah mina sholat? Sudah. Maghrib Isya? Sudah. Mamanya dengar itu masih di depan televisi. Kalau sudah mina, pergi ke meja makan. Mina, mama sudah siapin makan malam. Iya ma, makan ini anaknya 2 ini. Sambil makan kakaknya cerita sama adiknya, dek, makan Miki yang banyak. Kenapa kita makan yang banyak? Biar kita cepat besar. Emang kenapa kalau kita cepat besar kak? Ki, kalau sudah besar seperti ayah dan mama, seperti mama dan papa, tidak perlu ki musuh pajang. Kenapa? Karena dia lihat bapak mamanya dia musuh pajang. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Orang tua yang begini nih bapak ibu, yang hanya perintah tidak melakukan, yang hanya menyuruh tidak mengerjakan, orang tua begini nih, orang tua yang pertama kali digantung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ini tugas kita. Rasul menegaskan kepada kita, ketika Rasulullah diangkat ruhnya, dicabut ruhnya dari Indo Aje, cocok Indo Aje, Tani Ambu Aje, Tani ya? Oh Allah, Indo Aje. Saya belajar bahasa Bugis, masya Allah bahasa Bugis itu rata-rata pakai mandre, matinro, manasu, masaring,
Masesa, Masanggara, Magalung, Madara, Bapak Boting, Mama nah. Berarti ini suka mama. Masya Allah. Apalagi kalau mohon maaf Indo aje, Tania Ambo aje, Indo 5, Tania Ambo 5, Indo Boting, Degaga Ambo Boting, Indo Maret, Degaga Ambo Maret. Bahkan makanan Indomie Degaga Ambo mie. Bahkan ada televisi Indosiar Degaga. Bahkan negara kita Indonesia Tania Ambonesia. Indo mana Pak? Masya Allah ya Rahman ya Karim. Ini mohon maaf diangkat dicabut ruhnya dari Indo aja. Rasulullah mengucapkan ummati. Nabi tak panggil kita umatnya. Rasul tidak panggil putrinya Fatimah. Rasul tidak panggil istrinya Aisyah. Rasul tidak panggil sahabatnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tapi yang Rasul panggil kita umatnya karena cintanya Rasul kepada kita sebagai umatnya. Naik lagi ke atas. Ummati as-salah. Umatku musung pajang, umatku salat. Naik lagi ke atas. Ummati alaikum bis-salah. Umatku wajib atas musung pajang. Kalau tidak wajib sekali, tidak penting sekali, tidak mungkin Nabi kita berwasiat di tengah-tengah beliau meregang nyawa, di tengah-tengah beliau madan. Cocok madan. Syakaratul maut. Masya Allah. Walaupun sudah diwasiatkan, tapi mega mopa umatnya depa melu musung pajang. Alasannya Marepa Magalung, Marepa Pangem, Marepa Mana, Marepa Mapabot, Marepa Magosok. Ibu Marepa magosip Bu. Ya Allah ya Rahman ya Karim. Makanya tadi anak-anak kita bahasa Bugis nyanyi, walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang. Cakep. Walaupun hidup 1000 tahun kalau tak percuma ki umur tak sampai 100.000 tahun dena musung pajak. Degaga gunana. Masya Allah. Kenapa? Karena sholat di dalam agama seseorang, kata Rasulullah, karasi fi jasadihi, bagaikan kepala di dalam tubuh orang tersebut. Saya tanya, lahir di dunia ini Degaga ajekna masih bisa hidup? Orang lahir Degaga 5 nak masih bisa hidup? Tapi lahir Degaga ulu nah masih bisa hidup? Nggak bisa. Jadi orang-orang yang dena musung pajang ibarat orang hidup Degaga. Bukan saya yang bilang, ibu yang bilang ya. Jangan bilang ki sama orang yang dena musung pajang, Degaga ulu itu marah itu. Masya Allah ya Rahman Karim. Ini saking pentingnya salat, perintahnya langsung Rasul menjemput perintah itu menghadap Allah. Kalau perintah puasa lewat malaikat Jibril dengan wahyunya, perintah zakat lewat Jibril dengan wahyunya, perintah haji melalui Jibril dengan wahyunya, tapi perintah sholat langsung Rasul menjemput perintah itu menghadap Allah. Allah nggak mau lewat perantara Jibril, Allah mau didatangkan itu Muhammad langsung menghadapnya, sehingga diperintahkan sholat. Yang kedua, salat adalah perkara awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salat. Perkara yang nanti akan ditanya di hadapan Allah di yaumil akhir, di hari akhir apa? Yaitu bagaimana musung pajangta. Yang pertama kali ditanya, tania warang parangta, tania puasa tak, tania ibadah haji umrah tak, tapi apa? Bagaimana ki musung pajang tak? Kalau musung pajang tak makan ja aman lolos,
Masya Allah, yang lain pun akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu. Makanya penting. Dan sholat adalah perkara yang diwasiatkan terakhir kali tadi ketika Rasul meregang nyawa di detik-detik beliau dicabut ruhnya oleh Allah. Naik lagi ke atas, ini penting untuk kita. Apa pesannya Rasul? Ummati alaikum bis-shalah wa ma malakat aymanukum. Umatku wajib atasmu salat dan salatnya orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Pak, kita pemimpin keluarga, maka perhatikan ibadah istri dan anak-anak. Kapan istri tak degaga, dena musung pajang tegas. Anak kita yang sudah balik, sudah head, perempuan laki-laki sudah mimpi basah, laki-laki suaranya sudah serak, sudah besar, itu sudah balik tandanya harus mereka lebih ditekankan lagi, lebih tegas lagi untuk menjalankan ibadah puasa. Karena Bapak Ibu, anak kita itu ujian. Di dalam Al-Quran, anak kita itu 4 gambarannya. Yang pertama, al-malu wal banunu zinatul ayatid dunya. Di dalam surat Al-Kahfi, bahwa harta, warang parangta, doita, galungta, darata, pokoknya warang parangta dan juga anak-anakta itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Bu, suka perhiasan? Suka emas, Bu? Apalagi orang sidrap emasnya banyak-banyak. Ya Allah, saya kalau nasihat pernikahan itu kalau pengantin, orang sidrap emasnya dari sini sampai di sini. Ini cincinnya, semua jari-jari ada cincinnya. Masya Allah, kanan kiri, kalungnya sampai bersusun. Tahu so gimana orang sidrap, orang wajo begitu enggak? Hah? Ada juga. Tapi alhamdulillah, berarti tahu so gimana nih? Alhamdulillah. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Kita suka perhiasan, artinya apa? Memang anak-anak kita adalah apa yang kita idam-idamkan. Apalagi Masya Allah, anaknya soleh, anaknya makanja, menjadi daya tarik. Yang kedua, Masya Allah, kata Allah di dalam Al-Quran, wa'lamu annama amwalakum wa auladukum fitnah. Ketahuilah wahai hamba-hambaku, sesungguhnya harta dan juga mohon maaf anak-anakta itu adalah apa? Fitnah. Artinya fitnah, ujian untuk kita. Ujian, kita sabar atau tidak. Kan anak gak semuanya sama. Ada anak yang pendiam, ada anak yang gak mau diam, ada anak yang batak, ada yang batalak. Makanya kata guru saya, Bu, kalau angka anak tabata, kalau bangun tidur, setiap bangunin tidur subuh, apalagi subuh di hari Jumat, sebelum dibangunkan, mohon maaf, kalau anak perempuan di ubun-ubun, mohon maaf, anak perempuan di ubun-ubun, anak laki-laki di telinga kanan. Apa yang dibaca? Bismillahirrahmanirrahim. Basmalah. Lalu syahadat. Allahumma salli ala sayyidina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Lalu bacain salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lalu bacakan surat Al-Imran ayat 200. Ayat terakhir. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wassabiru sampai terakhir. Tidak bisa surat Al-Imran baca surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul sampai hiya matla'il fajar. Lalu apa? Tiup mie 3 kali. Bangunkan. Lalu mohon maaf, bagaimana kalau yang bapaknya batak? Ada yang bapaknya batak? Ada. Sama Ki. Kalau ada yang suaminya batak, bangunkan Ki. Kalau mohon maaf suruh tidur memang Ki. Bapak, Pak, tidur nih cepat Pak. Kalau sudah matindrom suami tak apalagi mangoro, pelan-pelan mikir naik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu baca surat Al-Qadar, tapi jangan sampai grogi, gugup. Kapan grogi? Takutnya mohon maaf salah baca. Bukan inna anzalna, nanti dibaca inna lillahi wa inna.
masih hilang nih. Kaget nih lah, siapa yang meninggal? Masya Allah. Anak perempuan di ubun-ubun, Masya Allah. Lalu kalau bisa setiap kita berpisah sama anak tak, apalagi anak tak yang merantau jauh, tidak tinggal sama kita, setiap kali bertemu, lalu mohon maaf berpisah, sebelum berpisah bacakan di ubun-ubun tadi surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar, lalu diusap turun ke bawah sambil usap dada bacakan alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al, bacakan sambil diusap. Itu apa? Dalam rangka membentengi anak kita dari perbuatan maksiat, dari mara bahaya, dijaga keselamatannya oleh Allah. Ini sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita tidak tahu, apalagi mohon maaf yang merantau yang jauh dari kita, kita tidak tahu bagaimana anak kita, agar anak kita dijaga oleh Allah. Bu, Pak, di Surabaya, Masya Allah, itu mohon maaf kemarin lebih daripada 200 orang tua mengajukan dispensasi menikah. Artinya apa? Belum cukup umur menikah, dia minta ke pengadilan dispensasi. Kenapa? Karena anak-anak SMP Tampu Manang. Sehingga orang tua yang mengajukan pernikahan belum waktunya usia untuk menikah. Ini dispensasi, padahal baru SMP. Ini artinya, Masya Allah, kita harus benar-benar sekali mohon maaf ikhtiar, berusaha, dan juga berdoa kepada Allah agar anak-anak kita dijaga akhlaknya, dijaga moralnya, dijaga oleh Allah dari perbuatan-perbuatan maksiat. Inilah anak sebagai ujian. Yang lebih parah, ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, inna min amwalikum wa auladikum fitnah. Wahai orang-orang beriman, ada di sebagian kita, anak-anak kita, harta kita menjadi musuh sendiri untuk kita. Lihat di televisi, anak yang membunuh orang tuanya ada, anak yang menyakiti orang tuanya, anak yang mengambil hak orang tuanya, bahkan anak memenjarakan orang tuanya gara-gara hanya urusan harta warisan. Tertutup mata hatinya, dia tidak lihat itu orang tua yang telah mengandung, melahirkan, menyusui, mendidik, memberikan nafkah. Tapi setelah dewasa malah apa? Kasih sayang yang tidak dapati, malah apa? Kezoliman, kedurhakaan dari seorang anak kepada orang tuanya. Na'udzubillah. Inilah yang dikatakan kata Allah, ada anak-anak yang menjadi musuh untuk kita. Na'udzubillah. Kita menginginkan inilah yang diharapkan surat Al-Furqan. Kata Allah, ada sebagian anak, makanya baca doa, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kalau bisa ibu bapak baca setiap habis salat doa itu. Lihat Al-Quran surat Al-Furqan ayat 74. Itu doa agar anak-anak kita menjadi qurrata a'yun, menjadi penyejuk mata batin, anak-anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan anak-anak kita sesuai dengan harapan kita. Maka yang tidak kalah penting, berikan anak-anak kita nama yang makanjak, karena nama itu adalah doa. Jadi salah kalau ada yang mengartikan, yang mengatakan apalah arti sebuah nama. Salah. Di dalam Islam nama itu penting. Karena apa? Nama itu adalah doa. Makanya jangan asal-asalan kasih nama. Masya Allah, jangan hanya ikut-ikutan, harus tahu. Saya punya teman dulu di pesantren, ada namanya, mohon maaf, Siti Naroja. Ternyata kata bapaknya diambil dari Naro Jahannam. Anaknya dikasih nama Naroja, Hanam, neraka Jahannam. Karena tidak tahu, dia cuma lihat ada di dalam Al-Quran. Megalada kata banyak sekali Naro Jahannam, Naro Jahannam. Anaknya dikasih nama Naro Jahannam. Masya Allah. Ada juga orang tua, oh saya kasih nama anakku Tony. Kenapa kasih nama Tony? Ada di dalam Al-Quran. Mana? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Diambil Tony-nya saja. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Maka kalau kita tidak paham, tidak tahu, tanya sama orang tua, tanya sama ustaz, tanya sama orang yang tahu. Siapa nama yang makanjak untuk anak? Apa harapan tak? Biar anakku kuat, biar anakku gagah, biar anakku ini. Kasih nama. Masya Allah. Lebih makanjak anak laki-laki, awali dengan Ahmad atau Muhammad.
Anak perempuan ambil nama-nama, mohon maaf, seperti istri-istri para rasul, atau nama-nama diambil dari Al-Quran. Ada banyak nama dari Al-Quran. Salsabila itu kan ada di dalam Al-Quran. Najwa ada di dalam Al-Quran. Apa salsabila? Mata air di surga. Masya Allah. Itu tadi yang naruh jahanam ketika di pesantren diganti sama ustaz saya. Apa namanya? Siti Lu'lu'atul Maknun. Apa artinya? Perempuan yang indah bagaikan mutiara yang tersimpan. Masya Allah. Dipanggilnya Lu'lu. Kanja. Ini mah terkadang, mohon maaf, kasih nama cuman biar beken aja. Alek, Ronaldo, Masya Allah, Messi. Ya Allah ya Rahman ya Karim. Apa? Boleh bagus, boleh cantik namanya, tapi ada maknanya, ada artinya, sambil kita menyelipkan doa ketika kita memberikan nama untuk anak kita. Mudah-mudahan nama apapun, yang penting makan kita selipkan doa kepada nama tersebut kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita tumbuh sesuai dengan harapan kita, tentu menjadi anak-anak yang baik, berbakti, soleh dan soleha, insya Allah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Sebelum ditutup, saya kasih kenang-kenangan dulu salawat, boleh? Salli wa sallim daiman ala Ahmada, salli wa sallim daiman ala Ahmada, wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali wal ashabi man qad wahada. Sayang disayang sayang, orang cantik tidak sembah. Sayang disayang sayang, orang tampan tidak sembah. Siti Aisyah cantik tetap mau sembah. Nabi Yusuf tampan tetap mau sembah. Sayang disayang sayang, orang kaya tidak menyumbang seke. Sayang disayang sayang, orang miskin tidak bersyukur. Madareke materu. Nabi Sulaiman kaya tetap mau menyumbang. Nabi Isa miskin tetap mau bersyukur. Nah, kalau mamanya dia namun sumpajang, nak tidak sembahyang nyanyiin nak. Sayang disayang sayang, mamaku tersayang tidak sembahyang. Paling juga nggak dikasih uang jajan. Atau bapaknya dia namun sumpajang, nak nyanyiin juga. Sayang disayang sayang. Misalkan bapakku berkumis tidak sembahyang, yang ada kumisnya. Apalagi bapakku sipo tidak sembahyang. Ya Allah, sipo di pemilu sumpah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada berkahnya. Kalau ada jarum patah jangan simpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata sayang salah jangan simpan di dalam hati. Kalau ada yang salah mutlak datang dari pribadi saya. Kalau ada kebenaran, al-haqqu minallah wal haqqu lillah. Kebenaran dari sisi Allah dan kebenaran hanya milik Allah. Demikian, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyak. Demikian hikmah Isra Mi'raj oleh Ustazah Haji Siti Ramla SAGMA. Semoga apa yang disampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Acara berikutnya, penampilan dari PAUD Tunas Harapan Welet. Kepada teman dipersilakan.